Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarista Inggriani dengan NIM 4012411015 dari semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum dalam hukum diplomatik sebagai tugas dari mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Prinsip-prinsip hukum dalam hukum diplomatik. Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara melalui jalur diplomasi. Dalam praktiknya, hukum diplomatik berfungsi sebagai pedoman resmi bagi negara-negara dalam menjalin kerjasama, menjaga hubungan persahabatan, serta menyelesaikan persoalan tanpa menggunakan kekerasan. Hukum diplomatik ini dikodifikasikan secara resmi dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Kedua konvensi ini menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengatur hubungan diplomatik modern. Agar hubungan diplomatik berjalan dengan baik, terdapat prinsip-prinsip hukum diplomatik yang harus dipatuhi semua negara. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dijalankan untuk menjaga martabat, kedaulatan, serta kerjasama damai antar negara. Prinsip-prinsip hukum diplomatik. Yang pertama, prinsip persamaan kedaulatan atau sovereign equality. Prinsip pertama yang paling mendasar adalah bahwa semua negara di dunia memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada negara besar yang lebih berkuasa dibandingkan negara kecil, dan tidak ada negara maju yang boleh memaksakan kehendak kepada negara berkembang. Dalam konteks diplomatik, prinsip ini berarti setiap negara berhak menjalin hubungan diplomatik, mengirim maupun menerima perwakilan diplomatik. Persamaan ini juga meliputi hak untuk diakui dan diperlakukan dengan martabat yang sama. Contohnya, Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan Amerika Serikat, Singapura, maupun Timor Leste dalam hubungan diplomatik. Walaupun kekuatan ekonominya berbeda, mereka tetap memiliki hak yang sama di mata hukum internasional. Yang kedua, prinsip timbal balik atau reciprocity. Hubungan diplomatik hanya dapat berlangsung dengan adanya kesepahaman dan timbal balik. Jika suatu negara memberikan hak dan fasilitas tertentu kepada diplomat negara lain, maka negara tersebut juga berhak memperoleh perlakuan yang sama. Prinsip timbal balik ini menjaga agar hubungan antar negara tetap adil dan seimbang. Tanpa timbal balik, diplomasi bisa menimbulkan ketegangan karena salah satu pihak merasa dirugikan. Contohnya, jika Indonesia memberikan kekebalan diplomatik kepada Duta Besar Jepang di Jakarta, maka Jepang juga wajib memberikan kekebalan yang sama kepada Duta Besar Indonesia di Tokyo. Yang ketiga, prinsip imunitas dan kekebalan diplomatik. Prinsip ini merupakan salah satu ciri khas hukum diplomatik. Diplomat yang bertugas di negara penerima tidak tunduk pada hukum pidana, perdata, maupun administratif negara tersebut. Artinya, diplomat tidak bisa ditangkap, ditahan, atau diadili oleh pengadilan negara penerima. Imunitas ini bertujuan agar diplomat dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang tanpa ada ancaman dari sistem hukum negara penerima. Akan tetapi, imunitas tidak berarti kebal mutlak, sebab negara pengirim dapat mencabut kekebalan tersebut jika diplomasi disalahgunakan. Contohnya, seorang diplomat asing yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tidak dapat diproses di pengadilan. Namun, Kementerian Luar Negeri Indonesia tetap bisa menyampaikan nota protes kepada negara pengirim agar memberikan tindakan disiplin terhadap diplomat tersebut.
Yang keempat, prinsip non-intervensi. Diplomasi bukanlah sarana untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Oleh karena itu, diplomat dilarang melakukan tindakan yang dianggap sebagai campur tangan politik domestik negara penerima. Fungsi utama diplomat adalah mewakili negara pengirim, melindungi kepentingan, dan melakukan negosiasi, bukan untuk mengendalikan kebijakan dalam negeri negara lain. Contohnya, Duta Besar Indonesia di Malaysia tidak boleh ikut serta dalam kampanye politik di Malaysia. Jika ia melakukannya, hal itu dianggap melanggar prinsip non-intervensi. Yang kelima, prinsip persona non grata. Negara penerima memiliki hak penuh untuk menolak atau mengusir seorang diplomat dengan menyatakan statusnya sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan. Jika hal ini terjadi, negara pengirim wajib segera menarik diplomat tersebut. Prinsip ini penting untuk melindungi kedaulatan negara penerima dari tindakan diplomat asing yang tidak sesuai dengan etika atau hukum diplomatik. Contohnya, jika seorang diplomat terbukti melakukan spionase, negara penerima dapat menyatakannya sebagai persona non grata dan meminta ia segera meninggalkan wilayah negara tersebut. Yang keenam, prinsip konsensual atau consent. Hubungan diplomatik hanya bisa dibangun atas dasar persetujuan bersama. Tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Setiap negara bebas menentukan dengan siapa ia mau menjalin kerjasama diplomatik. Contohnya, banyak negara Arab tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena alasan politik. Hal ini sah secara hukum internasional karena hubungan diplomatik didasarkan pada prinsip konsensual. Yang ketujuh, prinsip fungsi diplomatik. Diplomasi memiliki fungsi yang jelas dan diakui dalam hukum internasional. Fungsi tersebut antara lain, yang pertama, mewakili negara pengirim di negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya. Yang ketiga, melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima. Yang keempat, menjalin kerjasama persahabatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kelima, melaporkan kondisi negara penerima kepada pemerintah negara pengirim. Prinsip ini menjamin bahwa diplomasi dijalankan untuk tujuan damai, bukan untuk tindakan yang merugikan negara lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum diplomatik terdiri atas yang pertama, persamaan kedaulatan, yang kedua, timbal balik, yang ketiga, imunitas dan kekebalan diplomatik, yang keempat, non-intervensi, yang kelima, persona non grata, yang keenam, konsensual, dan yang ketujuh, fungsi diplomatik. Semua prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan diplomatik yang tertib, damai, dan saling menghormati. Dengan adanya prinsip ini, diplomasi menjadi sarana penyelesaian masalah internasional secara damai, bukan dengan kekerasan. Sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip hukum diplomatik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.